Nah, aku main tua ya katanya. Enggak, matang loh sekarang. Oke, Mas, sekarang dengan cerita deh pengalamannya dan bisa dijualkan kepada mahasiswa ini cerita-cerita ini sehingga buat adik-adikku semua mahasiswa, kalian harus tahu arti dari mahasiswa. Mahasiswa itu adalah besar. Siswa itu kalian. Jadi kalian ini adalah pentoknya wong sinau. Ya toh, dadi nek nganti goblok. Yo kowe kebangetan. Karena kalian menyandang mahasiswa. Nah, gitu loh. Jadi kudu pintar. Nah, apalagi ini perhimpunan mahasiswa ilmu komputer nasional. Loh, calon hacker kan? Iya betul. Orang harus hacker ya? Iya. Gila cepat. Oh, ya harus banter lalang. Dengar ya? Udah kan? Oke, kalau lahir di mana? Saya lahir Jakarta. Jakarta. Itu Jakarta. orang kerannya. Makin kita keren nih punya aku. Oh iya. Jakarta, walaupun muridnya di Solo. Nah, dia barusan menyelesaikan film Sobat Ambiar. Kalau filmnya kan Osman Bugro. Itu Sobat Ambiar itu pemainnya siapa? Iya. Jadi kan perannya apa? Karena itu diceritakan dari lagunya, ya saya salah satu peran yang diciptakan, bukan film yang dulunya ada gitu. Maksudnya bisa dibilang perannya fiksi, tapi menceritakan dari lagunya di film. Oke, kalau yang sekarang sudah dikerjakan karyanya, ini adalah perhitungan mani. Iya. jadi cerita lagi gitu. Sebelum saya ini sudah dimiliki. Iya. Banyak sekali artis dan mendadak dari artis, banyak sekali yang Artis jadi YouTuber sekarang. Makanya artis dan YouTuber. Iya jadi imier. Nah, sekarang ini ceritanya yang dikarangkan kali ini judulnya apa? Ceritanya bagaimana? Bagus. Belum. Menceritakan tentang based on true story. Jadi kisah nyata seorang supir dan kena bis malam. Sama jadi supir. Aku tadi supir. Jadi suka dukanya seorang supir dan kena bis malam. Itu bis malam ceritanya dari Solo itu Jakarta atau cerita bis malam. Bis malam. Ceritanya gimana? Ceritanya adalah ya yang terjadi kisah nyata antara supir sama penumpang. Jadi menceritakan kalau, nah karakter Yanto sendiri saya sendiri ini saya Yanto karena judulnya Hari dan Yanto. Hari ini berarti malaikate, sing apik lah, sing apik. Karakternya dia apik. Nah Yanto ini mewakili seluruh sifat yang ada di seluruh dunia. Dia penjilat, dia pembohong, dia licik, dia irenan, dengki. Tapi kan ada sisi baiknya ketika dia bertemu sama seorang ibunya, itu dia betul-betul malu. Walaupun kadang itu kita dihapusi. Kalau gajian nanti beras kita pas gajian malah sepatu iki kan kok iso nganggo pay letter itu dari utang sing utang. Oh, pay letter. Nah, kalau jenengan itu memulai karir itu dari apa, Mas? Saya dari ajang pencarian bakat di dulu ada penghuni terakhir 2010. Bukan di malam ya? Bukan. Waktu itu dapat juara Alhamdulillah juara satu. merah bebek. Api balik lagi. Kayak model talent show tuh kayak Indonesian Idol, Api, terus saya sendiri penghuni terakhir. Itu kan bisa dibilang artis audisi ya. Dan perketaannya euforianya itu cuma bertahan 1 sampai 3 bulan. Habis itu perjuangan sesungguhnya ketika kompetisi itu kelar. Karena Bisa bertahan apa enggak? tidak pernah enggak dan gue harus gawe rendahnya gengsi. Iya, kita mulai dari nol. Habis itu kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah karena saya benar-benar jadi setelah saya menang itu saya diangkat menjadi karyawan ATB selama 2 tahun. Pas mau di bukan mau ditawarin karyawan tetap saya nggak mau karena saya tipikal orang yang tidak mau berada di zona ini. Mahasiswa, saya cerita. Jadi kalau kamu, misalnya kamu kerja di zona nyaman, ini karena Betul.
dengan orang tentangan. Nggak ada makan. Orang-orang seperti kita nggak kayak gitu. Pasti belum. Pasti belum. Kalau kalian PNS ya, kalian PNS yang mempunyai rumah makan. Nah kayak gitu loh. Kalian PNS yang mempunyai usaha benar kasarnya. Karena kita di balik sampean ya. Itu kan ngomong. Jadi jangan pernah ada berada di zona nyaman. Oh, kalian nanti mahasiswa-mahasiswi pasti ujung-ujungnya pengen kerja. Nah kalau udah kerja, pasti mendapatkan gaji bulan untuk ngomong ke pegawai, Pak. Kalau saya sendiri, kan kalau pegawai itu ya udah mengharapkan yang dia tunggu itu cuma gaji bulanan. Gaji bulanan itu karena saya tinggal di Jakarta pada waktu itu 2010, gaji saya 5.800.000. Kos-kosan saya 1.800.000, masih sisa 4 juta. Hitungan saya Pak, makan hampir 2 juta, masih sisa 2 juta. Kali setahun, kalau saya nggak boros nggak beli sesuatu nggak 2 juta kali 12, 24 juta. Buat haji aja nggak bisa. Tapi rata kalau boros saja. Nah, Kenyataannya karena saya keluar dari situ, saya ditawarin karyawan tetap, saya menolak. Saya lebih baik casting karena tujuan utama saya ingin jadi di depan layar. Oke. Jadi kesimpulan pertamanya, jangan pernah puas di dunia nyaman. Tetapi kalau memang orangnya karena ya sudah, Itu aja udah. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya biar selalu dekat dengan masyarakat, dekat dengan tim, dekat dengan orang yang ngefans sama diri. Jangan memposisikan sebagai profesi kalian ketika kalian kita dengan masyarakat lokal. Contoh saya di depan layar, ketika saya ketemu tani ya aku rasa artis. Aku ya suka oh tani mantap, tani gini tuh Pak. Jadi jangan memposisikan sebagai polisi ke masyarakat. Kalau dimposisikan sebagai polisi, masyarakat akan takut. Makanya yang ditawarkan sebagai polisi kan pelayanan yang benar-benar. Jadi sekarang itu kan ada dari perintah Kapolri ya. Masyarakat polisi itu harus benar-benar, makanya polisi juga menciptakan polisi movie festival. Itu tujuan terus ada kita mempunyai tokoh Babin Kapten Pak Babin. Ya, itu kan benar-benar tokoh. Kita lagi bikin janji mau wawancara sama dia. Iya ya. Nah itu jadi benar-benar pencitraan yang dilakukan. Pencitraan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi yang positif. Positif. Jadi Jangan bawa profesi ke lingkup masyarakat. kesimpulannya membina. Nah, Sombong. Terakhir yang kita wawancara dan jawabannya sama adalah Babin Laura, Dino Stejo dan siapa? Sandi Aulia Bukan, yang dari Jawa Timur itu penyanyi. Nela Karisma. Aulia Mia Jihan Ini Rara ini. Dan Audi. Oh, Jihan Audi. Ketika kita jawab tiga-tiga menjawab sepakat seperti itu di tempat yang terpisah. Jawabnya membumi. Harus dilosor. Melebur ke bawah. Walaupun semakin tinggi keartisannya harus semakin dilosor. Jadi anak-anak muda yang kemudian untuk maaf ya, apa sih kayak sombong itu nggak apa-apa ya? Enggak apa yang itu. Jangan, wis tinggalin itu. Karena kesombongan itu pakai rokok. Iya. Langsung lele video. Oke, cocoknya cenderung gitu. Pertanyaan mungkin dari mahasiswa. Oke, silakan kalian tanya. Semester berapa itu? Mau macam-macam ada dua. Yang paling tua Yang paling tua. Mas ya Mas ya? Belum Mas ya, kita mau gini bes kan kita. Tanya apa? Boleh silakan. Semester berapa? Mau 8. Mau 8 Wah, ambil? wis entek. Informatif. Informatif semua ini. Sorry, aku nggak paham tentang IT ya Pak ya, karena aku gaptek terus terang. Jadi saya mending merekrut tim, takon dulu garap yang mending. Jadi kalau untuk IT sendiri tuh lingkup karyanya tuh kayak apa sih Pak? Platform atau apa? Banyak. Ada yang programmer, ada yang membuat game edu, ada yang membuat multimedia, ada yang ini multi orgasme. Banyak lagi. Aplikasi. Dan misalnya membuat ini loh, mobile programming, jadi membuat program-program yang ada di Android. Oh, basis. Apa kompetensinya apa? Ya, enggak aja. Oh, jaringan. Oh, jaringan. Jadi nyambung sini ke Bio Budaya ke Kecamatan Lumayan sampean kanggo jebot misalnya. Berarti bisa membayarkan suatu daerah atau apa? Lah kita aja. Nah. Lewat jenengan. Jadi gini. Dia pernah gunanya. Jadi Muter. ketika
ketika kalian berkarya apapun itu, membuat platform, membuat digital apa itu, jangan dicek. Akhirnya amplop. Hasil karya Sama ke materi, sama ke juga. contoh aku mengambil sampel ya, karena dia bergabung. Apa ini? Sebagai apa sih? Sebagai sutradara. Lulusan di Itu lele. Woi. Jenengmu lele, Kalau Mas. bilang lulusan belum lulus saya. Oh. Oh, Wah. ini. Lulus ya. Sekarang gini. Ambil apa? Broadcast. Semester. Aku masuknya ini semester 8. Oke, berarti kan aku. Sebenarnya kan Woi. 11. Kau jadi sih. Oh, S2 ini. sebenarnya kalau dulu di broadcast itu sampai D3. Nah, berarti 3 tahun kan. Karena apa? Indonesia UNE kan keterbatasan administrasi di semester apa namanya? Semester 5. Aku jadi sampai sekarang ya sekarang masih lanjut, ini sudah diurus, tinggal TA. Kalau gini. Ayo. Kalau proses Teman-teman. Salam sih. Profesi. kan link ini kan jadi Iya. Profesi ini mahasiswa dari Dinusa. nama. Tapi Ketika kamu tak rekrut menjadi kru Hari Danianto ini, yang kamu dapatkan kita sudah berapa episode? Kita sudah berarti dari saya ini ya. Jadi season 2, season Iya. 2 ya. Saya itu 13, 14, 15, 16, 17, Jadi episode lebih. Ya. Yang kamu dapat apa? yang saya dapat itu jujur ya banyak dari pengalaman di kampus sama yang di lapangan itu beda jauh. Itulah kenapa kalian ada di sini sekarang. Awalnya kamu siapa? Ini. Oh, betul. Silani. Jadi season 1 aku merekrut orang yang udah kuat, ada yang dari ISI, ada yang dari Udinus. Nah itu aku selalu ya. Kamu di sini tak latih menjadi seorang profesional. Jadi kamu tuh ibaratnya sih goblok. Karyamu kok kecuali film, aku hormat. Belum ada masuk berarti saya tak goblok. Jadi kamu harus manut dan kamu harus mengikuti rule-nya. Dan kamu setelah di Hari Danianto, karena aku udah channel, kamu mau syuting sinetron, kamu mau syuting film, aku udah channel. Tapi sebelum kamu melangkah ke Jakarta, kamu udah berarti mau merangi senjatamu semua. Karena kamu kan membawa namaku, gitu. Lagi berarti kita masih produksi Amanah Wali 4, itu setnya tuh 2, set setelahnya lagi. Sampai sutradara bilang, kalau tim Hari Danianto mau magang, ajak sih, tak bayar. Tapi saya belum berani karena masih goblok mau. Intinya yang aku mau mengambil sampel ini, kalian goblok. Iya. Jangan teori. Iklan. Kan internet teori ini praktek. Ayo percuma. Lanjut Mas. Iya. Yang dapat ya. Kalau di biasa ya kalau ini mahasiswa semua kan kalau di kampus itu kan paling kita kayak threshold dari apa namanya dosen dan segala macam itu kurang kan, apalagi kalau dosen jelasin itu nggak sesuai kayak ibaratnya kayak lapangan lah, dia cuma jelasin omongan tapi di lapangan dia nggak ikut ya kan. Nah kadang kita bingung yang diomongan sama yang di lapangan itu berbeda. Nah kalau di misalnya kalau di sini memang kerasnya itu ya benar buat mendidik kita supaya lebih kata-kata kotor keluar semua, bukannya kita mau bully enggak. Karena di Jakarta itu benar-benar gitu. Ketika kamu sudah menginjak dunia profesional, apalagi industri internasional, itu bahasa kotor tuh, maaf, lu bisa kasih kamu macam perempuan, wah itu udah ABCD. Makanya di sini kita ngelatih mental dan mental dulu. Ketika kamu mentalnya nggak kuat, balik ke daerah, jadi pecundang. Iya nggak? Kamu nggak punya karya apa-apa, cuma Jakarta.
balik ke oh divisi sutradara STMN. Ya. Jadi sekali lagi saya sering kali ngomong kalau mahasiswa cuma kuliah tok dari semester 1 sampai akhir terus umroh itu pegawaian ya gaji tetap. Tapi ketika Anda mulai juga kalian akan dapat banyak banget. Mungkin di kampus maaf ya, di kampus itu paling berantri itu cuma 40%. Benar? Oke, dia ngomong dia jelas-jelas mengakui 40%. Kalian masih sama 40%, selebihnya kamu harus waktu dulu. Golek dewe ning dulu. Kampus itu sebenarnya hanya pusat dosen itu cuma mediator. Mediator aja, selebihnya kamu harus cari sendiri. Maaf, saya termasuk dosen yang bersedia digoblok-goblokin sama mahasiswa. Tidak masalah sama sekali. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Waktu mahasiswa itu browsing, coba baca koran dan sebagainya, dosen begini ngomong ini tidak habis waktu. Nah, sekarang misalnya Mas, kalau misalnya di kampus ini masih ada tadi ya, kayak di broadcast, pengaruhnya apa? Kuliah, materi kuliah dengan yang kamu lakukan. Pengaruhnya. Kalau pengaruh itu apa ya? Paling kita cuma diberi teori juga. Itu sama sekali kalau masalah praktek itu masih minim. Menurut saya ini bukan jelek-jelekin kampus sama universitas itu ya, itu masih minim. Jadi selebihnya memang kita harus punya relasi di luar. Itu lagi pasti Ini itu. karena dunia film itu toh, dunia film itu lingkupnya dikit bang. Ketika kamu di blacklist, semua lingkup film kan kamu blacklist. Pasti ya, pasti. Kalau pengaruhnya tinggi kok ada nggak? Kalau TV itu, jujur saya malah nggak respect sama TV itu. TV itu program dari Enggak, TV-nya Udinus. Televisi kampus Udinus. Televisi kampus itu. Pak Yuliman, teman-teman itu jadi direkturnya. programnya apa itu gitu? Programnya cuma Talk show. talk show. Nah itu berarti karena gini, saya bukannya saya ngasih masukan aja. Jadi kalau kampus-kampus yang masih mengadakan talk show, oke, udah. Tapi kasih 1-2 kali aja. Habis itu berikan mahasiswa pembelajaran tentang sinetron, komedi atau yang jangan gampang. Kalau saya syuting sama OPJ itu enak. Saya sebagai aktor, kamera, ini ngomongin teknis ya, kamera ngikuti aku merono, aku merono. Tapi ketika kalian udah outdoor di lapangan, itu kalian harus ngambil blocking, nentuin arah matahari sinarnya ngebos atau enggak. Terus dari pandangan mata ke kamera itu harus gimana? Itu lebih sulit. Nah, jadi harus ada kalau TV itu adalah tentang reality, ya kayak gitu. Jadi kalau talk show gampang pak, narasi taruh aja kamera, Tinggal pergi. udah. TV lokal yang ada di Solo juga begitu. Dulu yang juga saya begitu talk show, kamera taruh 3 dan tinggal pergi. Udah, iya. Nah ini main sama selektor. Oh baik, gue rentak. Iya, jujur pengalaman saya juga pernah mas di Kebumen, TV, Apa? TV. Berarti yang baru ya, Kebumen. Oh ya. Kalau di Banyumas ada pernah di Banyumas. Kalau Banyumas belum pernah. Oh ya. Jadi kalau di rantai itu ya, kalau udah di talk show, terus musik itu yang main cuma satu, yang lain diem. Udah kamu set di sini diem. Udah yang penting rado jadi. Jadi di situ gimana ya, malah kayak kurang gitu loh. Jadi ya balik lagi ngapain nih Pak dosen. Jadi buat kalian walaupun IT tetap perlu. Cuman kalian nggak tahu nanti kedepannya akan jadi apa. Tuh orang IT terus kan banyak orang film calon tuh insinyur, nggak ada yang nyambung. ITS mana? Nggak ada yang nyambung. Nggak ada yang nyambung. Jadi kalian jangan mikir naik kuliah apa udah jadi pakai cara enggak. Bahkan kocok di Sunandati OB penghasilannya sekarang 1 juta lebih. Ngomongnya di depan layar ya. Nggak nyambung. Kita nggak tahu kedepannya apa. Yang penting ketika kalian kuliah yang benar, pembelajaran benar, tapi harus mencoba yang lebih dari yang kalian belajar sih. Berarti kalian belajar informatika ya
boleh kok kalian belajar tentang kamera, tentang fotografi, tentang sinematografi, tentang acting pun kalian juga bisa. Tapi sebenarnya memang saya pribadi belajar tentang pertelevisian di Iya. di TV-ku itu belajar saya. Jadi awalnya memang dulu sempat buat TV di Solo. Nah, ada yang mendanai waktu itu. Nah, kemudian kenal Pak Yudiman, sebetulnya Pak Yudiman. Dia dari Jepang speakernya. Nah, susah belajar sama dia. Enak belajar Pak Yudiman itu kalau misalnya mahasiswanya belum paham, dia terus memberikan pemahaman. Nilai itu cuma kalian mahasiswa, nilai itu cuma permainan angka. Nilai itu bisa dibuat kapan saja, berapa saja, bukan ini yang terpenting. Tapi bagaimana Anda bisa memahami materi kuliah dan mengimplementasikannya. Ya, Jadi mahasiswa juga bisa keluar dari zona nyaman. Contohnya apa? Ketika timku itu kita ambil contoh dari Yudinus. Ketika timku, ayo bikin talk show. Ketika kalian pengen keluar dari zona, kalian bisa ngomong sama dosen atau Pak, jangan talk show terus Pak. Itulah yang keluar, yang tentang ini. Kita pengen kayak gitu. Ada kemauan dari mahasiswa sendiri karena kebanyakan mahasiswa itu ya benar harus nurut, tapi kalian harus nakal. Contoh saya bilang sama tukang kameramen saya, juga gambar ini, tapi nakal ini terserah. Improvisasi. Sekarang ini kan mahasiswa. Apa yang mungkin kalau tadi saya gambar aja ya. Gambar IG, tetapi IG-nya atau medsosnya yang lain jangan digunakan untuk apa? Tapi manfaatkan itu menjadi endorsement untuk membuat karya produktif, positif, membangun agar kamu bisa naik peringkat, bisa bermanfaat. Nah, caranya apa? Membayar. Kontennya apa? Biasanya orang kalau bikin channel selalu bikin, tapi kontenku apa? Semua bisa jadi konten. Kau enak ini loh. Dari keluargamu, satu anak pertama, bapak ibumu, berarti kamu umurnya berapa? Berarti bapak ibumu masih ada kan? Udah nggak ada. Intinya gini, 19 tahun itu ibu bisa dijadikan konten ketika kamu menjadi seorang host. Ibumu mau tanya, talk show aja ya, ringan-ringan dulu talk show. Bu, maaf ya, maaf. Menjadi seorang single factor, seorang ibu itu bagaimana? Kita kasih tahu kan banyak yang di sana tuh masih banyak merasa maaf janda, aku hidupnya sambil berjuang. Nah, itu kan bisa jadikan konten yang benar-benar mengedukasi seorang single factor, bisa kok sampai kamu jadi sarjana kan itu. Nah itu kamu gali, gitu. Pasti dia akan bercerita gitu. Nah ibu udah bang kamera jeleknya kamera. Saya kan gitu. Kita sama-sama di syuting tapi jelek kan di syuting juga. Bisa, kamu harus semuanya itu ada solusi. Sekarang gini, contoh kita di sini ada yang bawa uang 50 rupiah, tak bayar 5 juta. Serius, tak bayar 5 juta guys. 50 rupiah. Tak transfer yang bikin tak jalan nomor, tak kasih langsung. Nah ini contoh yang bahasa tidak mempunyai solusi. Seharusnya jawaban kalian, Mas, beli museum sama saya kupen. Paham nggak? Nangkep nggak? Nah itu. Otakmu jujundel. Sudah solusi muter. Jangan kan nanti plak wes. Belok ya. Tapi belok. Orang ini kan otaknya belok. Makanya mainin di itu. Harusnya gitu. Gue boleh makanya pertanyaan saya kayak gue kan. Gue belum kasih kerja. Semuanya tuh ada solusinya ada ini. Jadi harus cerdas. Sekali lagi kalau hanya memandang ada yang kampus jadi apa-apa. Cuman bakal 25 bulan. Ini naik wes sekolah pernah kena. Bener. Naik mana nih Pak? Oke, ada kembali lagi. Hukum belum karuan, nanti 1 tahun lagi ketemu. Belum karuan. Ketemu di Instagram jadi. Saya open kalau saya Mas aku lagi gini buka kapan aku belum. Nah, kalau rasanya nih, kenapa jenengan itu kok sama semua orang bisa uber memberikan ilmunya sebegitu? Tak jamin nanti jawabannya pada orang. Kasih masuk ketang. Saya sampai dong. Ojo. Ilmu yang keluar dari Pak itu. Kenapa? Lu kan saya rasakan sampean. Kenapa jenengan itu? Kan ditakoni kok jawab. Ilmunya saya pernah jalani ditakoni kok dijawab. Kita sempat ada apresiasi. Wah, terus artis ditakoni itu jadi biasanya. Ternyata enggak. Malah jangan-jangan yang sedang semester 8 atau lulusan itu kadang-kadang kayak gitu ditakoni. Nah, benar. Ya kan? Nah, sekarang kita tanya.
Kenapa Anda kok bebas kayak ilmunya orang kecil, ilmunya dicolong uang dan sebagainya? Jadi bingung Pak aku Pak. Kalau bingung Pak, ya. ikhlasnya gimana? Nah, ya makanya kalau aku mau sampai ngomong sama siapapun, ibaratnya sampai di acara, ibaratnya kasarannya ulang tahun anak era dari musik, aku bersedia. Orang dibayar dulu. Orang dibayar Ya, semisal kita memberikan uang, kita uang kan akan habis, tapi ilmu itu enggak akan habis. Luar biasa kan? Itu saya. Ini sing betul, ini sing senior sing tinggi. Senior. Senior kamu luar biasa. Berarti wis untuk ngerti. Oke, enggak apa-apa. Sama cukup aku. Saya masuk di Inggris 2005. Ya, 2005. 2004 atau 2005 ya Pak? 2005. Intinya kan sebagai mahasiswa pikirannya dia dalam arti berekspresilah apapun itu, apapun. Oh, apapun. Tapi kan, kata-kata tapi kan ini kan hilang loh, coba sih. Contoh Bayu Sekar itu bikin USB, dia baru semester 4, dilulus loh kalau rektornya. Sampai ada di YouTube, sampai dia bilang kalau ada yang nggak terima mahasiswa Malang, negeri Malang, kalau tak lulus suruh ngadu ke saya cuma mau bilang karyamu. Iya. Mark Zuckerberg yang punya itu, yang punya Facebook nggak lulus, dia Stephen Chen yang punya itu nggak lulus, Bill Gates juga gitu. Jadi nek kowe harus gede atau lulus. Maksudnya begini, Pak. Itu nggak beda. Gini, ketika kamu mahasiswa itu punya kesempatan yang luar biasa luas, itu maksudnya manfaat no. Artinya pada zaman mahasiswa saja, David Filo yang punya Yahoo, Larry Page yang punya Google sampai diusir dari laboratoriumnya gara-gara server di lab itu udah nggak bisa menampung. Diusir. Akhirnya apa? Jadilah sekarang Larry Page Google seperti ini. Google dulu pernah dihina, tapi pada waktu kemunculannya Google, iklannya bakal hebat. Kenapa? Kesederhanaan. Simple. Google.com itu bentuknya ini. Maka dulu kalau ngetes komputer, konek orang mesti Google. Orang yang Google atau Yahoo. Google yang gini Yahoo. Karena mungkin Yahoo yang gini Google. Google yang gini Yahoo. Saya pernah mewawancarai Pak Erick Thohir. Saya tanya, Pak Erick Thohir, Anda kan orang hebat, luar biasa bisa membeli. Pada waktu itu kira ada waktu membelikan bisa kasih tahu Pak, Erick pengen kayak Bapak. Dia mengeluarkan cek, isi berapa aja yang kamu balik ke cek, Pak, saya pengen jujur kayak Bapak. Saya tanya, tips-tipsnya caranya apa? Dia mengeluarkan cek kedua kali. Isi ketika kamu minta demikian 100 juta, 10 kali lipat dari 100 juta. Kamu minta 10 miliar, 10 kali lipat dari 100 juta. Pak Insan, dulu kan bukan itu Pak, tapi ilmunya Pak biar bisa saya bagi. Nah ini ilmu, enggak ya enggak mau dia dimasukkan. Kamu inginnya apa tadi? Kaya raya. Ketika kamu nulis angka yang kamu inginkan, kamu akan jadi kaya raya. Intinya kamu sudah melewatkan 2 kesempatan. Jadi intinya jangan pernah menolak kesempatan, melewatkan kesempatan. Gitu, ibaratnya kayak apa Mas? Jenis apa Mas? Lutfi. Mas Lutfi, kita jadi berbisik. Iki kok ke depannya iso ngelik, iso buka jalan sikal. Jangan mikir, karena nyambung karo aku kuliah. Jangan lihat kayak gitu. Kita nggak tahu depannya. Itu jawabannya itu. Oh dia nggak pernah melewatkan kesempatan. Ya, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Sama sekali. Jadi kalau ada kesempatan ambil, itu akan jadi the new experience, the best experience in your head. Betul karena akan yakin ya dulu. Oke, ada lagi. Silakan. Kenapa saya ngomong yakin ya Pak ya? Kalian Kira-kira kalau misalnya itu yang paling efektif itu dari apa? Mencari Mencari inspirasi. inspirasi dari lingkunganmu sekitar. Itu banyak konflik kok. Aku untuk menciptakan karakterku, aku tak dulu. Aku menjadi seorang komedi. Observasiku adalah aku dulu ngamati yang kleres,
tukang becak satu dengan tukang becak yang lain, ibaratnya ada di Klewer itu ada 5 tukang becak itu beda-beda dari pembawaannya. Jadi tukang becak orang sing genjoting ini, orang sing genjoting ini, orang sing genjoting ini, nah kayak gitu. Jadi kamu observasi gampang, lihat lingkungan gue untuk menciptakan konten atau ide. Sekeliling mungkin tinggal ini. Padi, sing terkenal padi apa? Jenang. Nah, kamu nasi gandul. Tapi kamu bikin, halo saya akan membahas kuliner yang di Padi, yaitu adalah jajanan SD. Belum ada yang membahas itu jajanan SD di Padi. Ya, telur gulung, bakso bakar. Kamu jangan memperkenalkan yang terkenal di Padi, yang sudah ada. Justru sasarannya adalah yang belum terkenal kamu belum ada. Oh, enggak. Maksudnya tidak terlalu mati. Podo-podo, kowe dodol bakso, aku dodol bakso. Ketika bakso tak leboni, jenenge bakso daging sapi. Beneran bakso daging sapi mercon, pasti bakal larisnya. Mikirnya mau mercon, padahal gue tak isi lombok. Nah itu sama-sama bakso, tapi kamu harus memvariasi konten itu. Ide bisa berawal dari mana saja. Oh, bahasa ide. Mulai dari lingkungan sekitar. Pinter itu, kalau otak kita sering digunakan untuk berpikir. Otak kan berpikir, yang orang sering digunakan, akhirnya ketul dari buntet, mandul, atau dia. Jadi intinya, otak pintar itu kalau biasa, paling itu kan dibungkal, dia tajam, sama otaknya orang tahu digunakan. Serius, ketul. Contoh misalnya, kamu sekarang bisa belajar bahasa Inggris waktu kuliah. Taruhan, nanti lulus kuliah 2 tahun kemudian mesti lari bahasa Inggris. Kenapa? Nggak kan dipakai. Tapi ketika kamu pakai terus, banyak teman jadi di Jepang begitu. Sekolah 3, lulus bahasa Jepangnya. Sampai di sini 2 tahun, wes saya bisa bahasa Jepang. Jadi intinya apa? Anda harus asah terus dan dipertajam. Praktek ya. Sudah, segitu aja. Tapi begitu kamu akan pun, aku dapat ilmu banyak, aku dapat ilmu luar biasa. Itu bisa akan membuat kalian untuk berkreasi, untuk produktif, yang mungkin lebih dari dia, lebih dari saya, lebih dari dia lagi, lebih dari yang punya di budaya bisa. Gak apa-apa kan? Silakan, gak ada masalah. Silahkan, explore otakmu, seluas samudra setinggi langit. Siapa ya? Ini gimana nih? Sama siapa ya? Oke ya, see you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.